Lihat IHSG terutama tanggal 15 Februari itu cukup mengejutkan juga ya. Tadi Betul. juga sudah sempat disampaikan sama Sasa naiknya itu 1,3%. Bahkan asing itu masuk 2,3 triliun dalam sehari ya, terutama ke saham-saham blue chips. Memang artinya pasar tuh melihatnya ini sebuah sesuatu yang positif gitu ya, karena memang pemilunya juga dianggap lebih damai tahun ini dan juga kemenangan hasil quick count dari paslon 2 ini. Kalau tadi Sasa udah sempat menyinggung-nyinggung gitu ya terkait emiten-emiten yang berada di kubu paslon nomor 2 gitu ya, pendukung-pendukungnya, konglomeratnya. Kalau aku mau bahasnya, coba yuk kita ngomongin lagi terkait program-program paslon nomor 2 ini. Dari 7 program, setidaknya ada 4 program yang mungkin saja bisa berdampak pada saham-saham atau industri di dalam IHSG itu sendiri. Yang pertama udah pasti susu gratis yang sering banget digaung-gaungkan oleh cawapres kita gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin susu gratis ini memang sejak debat cawapres, jadi udah mulai banyak yang ngelirik-ngelirik emiten-emiten yang memproduksi susu, katakanlah Ultra Jaya dan juga Cimory seperti itu ya. Kalau lihat dua saham ini yang mungkin saja terkena sentimen yang positif, kira-kira saham yang mana sih? Tentunya kita pilih saham yang valuasinya lebih murah. Keduanya sama-sama punya kinerja yang baik, tapi balik lagi valuasinya mana yang lebih murah dan tidak premium gitu ya. Program yang kedua adalah terkait dengan Pak Prabowo juga berencana mau menaikkan gaji ASN terutama untuk guru-guru sekitar 8%. Tentunya ini diharapkan bisa meningkatkan purchasing power atau daya beli dari masyarakat itu sendiri. Tentu yang diuntungkan kalau lihat GDP kita 50% lebih itu kan dikontribusinya sama konsumsi masyarakat ya. Artinya yang diuntungkan adalah sektor konsumsi. Tapi kalau menurutku zaman sekarang konsumsi itu bukan cuma tentang makanan dan juga rokok, tapi juga paket data nggak sih? Karena sekarang itu internet dan paket data. Pengennya nge-post mulu ya. Iya, termasuk sesuatu yang pokok gitu ya untuk masyarakat kita. Betul. Internet tuh pokoknya penting banget. Jadi telco juga bisa perlu diperhatikan oleh sobat cuan yang ada di rumah. Cuma perhatiin lagi untuk beberapa saham telco ini kan kenaikannya juga sudah cukup tinggi ya belakangan. Jadi meski mungkin industrinya didukung, tapi kita harus balik lagi lihat valuasi dari tiap perusahaan itu. Nah, yang ketiga itu adalah program atau rencana pembangunan 3 juta rumah gitu ya. Kalau kita ngomongin pembangunan 3 juta rumah ini sebenarnya ini mirip sama eranya Pak Soeharto. Tahun 1970-an Pak Soeharto juga pernah punya program seperti ini. Nah, yang diuntungkan apa? Tentunya perbankan yang penyaluran KPR-nya untuk rumah-rumah subsidi gitu ya, seperti BBTN gitu. Nah, menarik juga nih, Kak Olive, kalau kita cermati bahwa paslon 02 ini kan betul-betul menggeber atau cukup yakin bakal melanjutkan pembangunan IKN atau IKN Nusantara. Nah, prospeknya ini seberapa besar sih bagi emiten-emiten yang terkait dengan IKN? Akan segemoy apa sih cuannya gitu? Karena kalau kita lihat secara historis, emiten-emiten di sektor BUMN karya, infrastruktur ini kok justru melempem ya, Ci Olive? Iya. Kemarin sebenarnya tanggal 15 PTPP, Wika itu sempat ngalamin kenaikan ya, kayak WG juga. Cuma memang kalau kita mau investasinya jangka panjang, tetap nggak hanya sentimen aja yang punya peranan penting. Termasuk juga harusnya kita itu mempertimbangkan terkait fundamental. Nah, kalau BUMN karya kita tahu ya kondisinya beberapa tahun belakangan ini kan berat ya terkait neraca, di mana hutang-hutangnya itu terlampau tinggi, bahkan saham seperti Waskita harus disuspend karena gagal bayar bunga dari pinjamannya itu sendiri. Jadi resikonya terlalu tinggi. Untuk IKN sendiri, daripada kita berfokus terhadap sektor infrastrukturnya, menurutku sektor pendukungnya itu lebih menarik. Seperti tadi Sasa juga sudah sempat sampaikan properti ya yang akan dibangun di sana, dan selain itu ada semen. Karena pembangunan biasanya butuh semen. Makanya kalau kita lihat tanggal 15 Februari SMGR tuh naiknya sampai gap up kan gitu. Dan terutama SMGR ini punya BUMN, dan SMGR bukan cuma main di Pulau Jawa gitu. Tapi di luar Jawa juga distribusinya juga cukup bagus. Selain itu juga ada besi baja itu seperti ISSP, terus juga kaca, sanitary. Tapi ini penguatannya artinya hanya sementara dong ya, Kak Olive, karena kalau misalkan kita flashback gitu ketika ada sentimen SWF, itu BUMN karya, infrastruktur itu penguatannya bisa dalam waktu agak lama loh. Iya, tapi lamanya juga sebenarnya nggak sustain kan. Balik lagi ketika laporan keuangannya keluar, neracanya tidak membaik, harga sahamnya turun lagi gitu. Jadi
Mungkin aja bisa memang mengalami kenaikan, tapi sustain atau tidak, takutnya resikonya jauh lebih tinggi daripada kenaikannya. Oke, baik. Terima kasih loh Kak Olive atas penjelasannya. Udah satu langkah lebih jelas gitu ya. Tapi tetap sih sebenarnya menurutku pribadi lumayan banyak begitu sektor-sektor yang berpotensi, dan pastinya sebagai investor masih butuh clue-clue untuk gimana sih cara menentukan atau saham apa yang baik untuk diinvestasikan. Nah, pertanyaanku selanjutnya buat Kak Olive, sebenarnya seberapa besar atau berapa persen sih pertimbangan bahwa ternyata calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran yang menang untuk mempengaruhi judgement kita dalam memilih saham? Berapa besaran pertimbangan itu untuk kita pertimbangkan begitu? Kan kalau kita ngomonginnya program, kalau ini berjalan lancar, harusnya nanti kan ujungnya ditentukan lewat APBN ya. Kalau misalnya kayak contoh, waktu pemilihan Presiden Pak Jokowi yang era pertama, itu kan era jayanya saham-saham konstruksi ya. Waktu itu Waskita, Wika, Beger semua. Karena memang program utama Pak Jokowi di pemilihan pertama itu adalah pembangunan gitu kan. Tapi kan pas yang 2019 berbeda, lebih ke kesehatan kan. Nah kalau yang sekarang kita lihat aja kayaknya paslon 02 meskipun berkelanjutan, IKN tetap utamanya tuh, fokus utamanya adalah lebih ke makan gratis dan juga susu gratis ya. Tadi juga saya sempat melihat postingan salah satu media yang menyebutkan ada kemungkinan Pak Prabowo itu memangkas subsidi BBM untuk dialokasikan ke makan siang gratis dan juga susu gratis. Yang artinya adalah berarti APBN-nya nanti akan lebih besar ke sana ya. Berarti bisa kita simpulkan berarti kita harus punya saham konsumsi nih di dalam portofolio kita gitu. Tapi saham konsumsi spesifiknya seperti apa sih? Apakah memang lebih ke retail atau lebih ke F&B? Ya. Nah kalau konsumsi sendiri, kalau memang fokusnya adalah susu gratis, berarti yang jualan susu ya kan. Tapi kalau misalnya lihat sebenarnya Cawapres juga kan sempat menyampaikan ingin membangun ekosistem digital. Balik lagi, konsumsi itu menurutku pribadi sekarang bukan hanya bahan pokok, tapi juga terkait data dan juga internet tadi gitu. Jadi telekomunikasi. Oke, baik. Tadi itu sektor-sektor yang berpotensi akan beberapa waktu ke depan nih akan juga ikut Cuannya gemoy. Betul, cuan dan juga gemoy. Pertanyaannya justru yang selanjutnya adalah dibalik. Kira-kira sektor-sektor mana sih kalau dilihat dari program-program dari Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang akan menjadi, ini tuh jadi bad news gitu buat sektor-sektor tersebut? Kalau aku pribadi sebenarnya belum melihat sih kira-kira industri mana yang kurang diuntungkan karena terpilihnya paslon nomor 2. Cuma kalau kita ngomongin secara makronya itu sendiri, sekarang memang yang lagi kurang bagusnya adalah industri nikel karena oversupply. Nah nanti kita lihat ya kira-kira paslon nomor 02 ini mau melakukan program apa untuk menyerap oversupply dari nikel itu sendiri. Karena sekarang kan nikel itu turunnya juga udah cukup dalam ya, ke 18.000 atau 16.000 kalau nggak salah. Sebenarnya ini bukan efek dari 02 yang terpilih ya, ini kan ya karena memang oversupply, hilirisasi, dan juga memang di Cinanya itu ada perlambatan ekonomi. Akibatnya supply-nya banyak, demand-nya nggak keserap gitu. Oke, tambah lagi ada katanya yang disebut-sebut sebagai pengganti itu ya, LFP yang bahkan sampai mengancam hilirisasi Indonesia. Semoga enggak ya, karena kan memang hilirisasi ini masih akan dilanjutkan oleh capres yang disebut-sebut akan terpilih. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Kak Olive. Kira-kira apakah memang satu-satunya sentimen yang terjadi selama 2 hari ini ya, di mana IHSG 2 hari ini ngegas, emang satu-satunya apakah karena kemenangan Prabowo Gibran kah? Atau sebenarnya masih ada sentimen yang lain yang perlu kita perhatikan? Kalau menurutku 2 hari ini iya, karena sentimen pemilu. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat secara makro, kemarin data CPI itu di atas konsensus kan 3,1. Harusnya kalau di atas konsensusnya 2,9, yang dimana dolarnya masih menguat dan juga US Treasury 10 years-nya itu udah ke 4,2% loh. Tapi IHSG-nya nggak kenapa-napa, malah menguat. Kan biasanya harusnya secara teori IHSG-nya turun gitu. Tapi karena kita pemilu ini yang ternyata dianggap baik sama banyak investor, malah mengalami kenaikan dan asing pede untuk masuk ke dalam negeri. Karena biasanya kalau udah rupiahnya agak-agak melemah atau shaky, itu asingnya justru biasanya lebih sukanya kabur daripada masuk. Kira-kira sampai berapa lama lagi Kak Olive istilahnya sentimen pemilu ini akan berpengaruh terhadap IHSG? Menurutku sih sampai, nah karena ini juga kan kita memasuki era keluarnya laporan keuangan full year, ya kan, yang dimana perbankan kita udah tahu lah bagus-bagus, consumer juga mungkin ada beberapa yang gede-gede tuh bagus. Yang artinya adalah sebentar lagi ramai musim RUPS pembagian dividen, harusnya sampai saat itu IHSG kita masih cenderung baik.
Tapi setelah perbankan nanti melakukan RUPS, setelah Kamdet lah, atau menjelang libur Lebaran, sampai akhir Lebaran ada kemungkinan akan koreksi. Karena sentimen bagusnya udah pada selesai nih. Betul. Nanti balik lagi kita menunggu The Fed kira-kira ada pemangkasan suku bunga atau tidak di tahun ini.